Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pada ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu praktik coaching yang terdiri dari Bapak Afriandi SPD, Ibu Safrina MPD, dan Fitra Neliza SPD. Pada ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu praktik coaching ini, kami dibimbing oleh fasilitator Ibu Fatmi Riana SPI MPD. Tujuan pembelajaran pada modul 2.3 praktik coaching pada ruang kolaborasi ini yaitu calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi. Hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur percakapan tirta yang terdiri dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, T. Tanggung jawab. Pada praktik coaching kali ini diperankan oleh coach yaitu Fitra Neliza SPD dan coachee yaitu Ibu Safrina MPD. Skenario kasus yang akan didiskusikan adalah Ibu Safrina sering berangkat terlambat ke sekolah karena harus mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Setiap kali terlambat, Ibu Safrina selalu mengirimkan pesan dan minta izin kepada kepala sekolah. Namun, karena keseringan terlambat, kepala sekolah menegur Ibu Safrina terkait pelanggaran disiplin kinerja. Bu Safrina merasa sedih karena teguran tersebut dan kemudian Bu Safrina meminta Bu Fitra untuk membantu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Fasil Ibu Fatmi Riana SPI MPD. Kami di sini akan melakukan coaching yang mana saya sendiri adalah sebagai coach dan rekan saya sebagai coachee yaitu Ibu Safrina. Halo Bu Safrina. Halo Bu Ica. Sudah siap ya untuk kita akan melakukan coachingnya? Insya Allah. Assalamualaikum Bu Ica. Lagi apa Bu Ica? Waalaikumsalam Bu Rina. Ini Bu Rina, saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Bu Ica, kalau bisa minta waktunya sebentar, saya ingin berbicara dengan Bu Ica. Boleh nggak Bu Ica? Oh, mau bicara sama saya ya Bu Rina? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan perangkat pembelajaran saya ini udah selesai juga. Terima kasih Bu Ica. Oke Bu Rina, mari duduk di sini ya Bu. Kita ngobrol santai saja. Terima kasih Bu Ica. Maaf mengganggu waktu Bu Ica. Oh, tidak mengganggu kok Bu Rina. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bu Rina bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali ini. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan Bu. Saya merasa terganggu atas keresahan yang saya alami tersebut. Oh gitu. Apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita nanti? Iya Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi dari keresahan yang saya alami sekarang Bu. Oh, baiklah Bu Rina. Semoga nanti kita bisa mendapatkan solusi dari keresahan yang Bu Rina alami ya. Dan semoga saya bisa membantu Bu Rina. Sekarang coba Bu Rina ceritakan apa yang membuat Bu Rina resah. Begini Bu Ica, kemarin itu saya ditegur kepala sekolah, yaitu terkait dengan ketidakdisiplinan saya dalam kinerja saya mungkin Bu Ica. Ketidakdisiplinan ya? Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Rina? Sehingga Bu Rina mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Coba
jelaskan lebih detailnya bagaimana bisa seperti itu gitu? Oh iya Bu Ica, kemarin itu saya dipanggil ke kepala sekolah ke ruangan beliau. Kemudian beliau menegur saya karena saya itu sering terlambat pada akhir-akhir ini Bu Ica. Padahal setiap kali saya terlambat tersebut, saya selalu minta izin kepada beliau Bu Ica. Oh gitu. Lalu menurut Bu Rina, apa yang membuat Bu Rina itu datang terlambat? Ya, saya terlambat itu bukan tanpa alasan ya Bu Ica. Karena di sini orang tua saya itu sakit. Setiap pagi itu saya harus menyiapkan keperluan orang tua saya itu terlebih dahulu. Menyiapkan makanannya, keperluan lainnya yang sebelum saya pergi ke sekolah Bu Ica. Oh begitu masalahnya ya Bu. Menurut Ibu, teguran yang dilakukan kepala sekolah tersebut pantas Ibu dapatkan atau tidak, Bu? Kalau menurut saya, Beca, itu memang pantas untuk saya dapatkan teguran tersebut, Beca. Karena itu sudah melanggar kedisiplinan. Saya sadar sekali terhadap perbuatan saya tersebut, Beca. Setiap hari mungkin saya datang terlambat, meski itu saya selalu minta izin kepada beliau, baik melalui WA atau saya telepon langsung, Beca. Iya, berarti Bu Safina udah memberikan uh, kabar ya kepada kepala sekolah ya Bu ya. Ya, Nah, Bu. sekarang menurut Ibu kalau kita bawa ke dalam skala 1 sampai 10, jika 1 itu tidak disiplin gitu ya, dan angka 10 itu sangat disiplin. Nah, menurut Ibu dalam rentang skala itu Ibu ada di posisi angka berapa? Kalau menurut saya, Wija, pada saat sekarang ini saya itu masih dalam posisi 5, Wija, karena saya tuh sering melanggar kedisiplinan dan saya juga ada melanggar kedisiplinan dan tata tertib di sekolah, Wija. Berarti oh, di tengah ya Bu ya posisinya Iya. sekarang. Nah, rencana Ibu, ini kita kan bicara tentang rentang skala tadi ya Bu ya. Rencana Ibu mau ke posisi angka berapa untuk kedisiplinan Ibu Rina? Oh, tentunya Bu Ica, kalau dari angka 1 sampai 10, kitanya maunya pasti di angka 10. Itu sempurna ya Bu Ica. Iya. Saya sebenarnya ingin menjadi guru yang sangat disiplin, memberikan teladan baik kepada murid-murid saya maupun kepada teman-teman saya Bu Ica. Mungkin itu yang saya inginkan ya Bu Ica. Ya, ingin yang maksimal ya Bu Rina ya. Nah, untuk mendapatkan keinginan Bu Safrina dari yang skala 5 menjadi 10, tentunya ada rencana dan upaya yang akan Ibu Safrina lakukan ya untuk kedisiplinan Bu Rina ini ya. Sehingga Bu Rina tidak melanggar lagi dan kedisiplinannya sangat bagus gitu ya Bu ya. Nah, apa rencana Bu Rina supaya kedisiplinan Bu Rina itu bisa sangat bagus? Rencananya saya ya Bu Ica, yang pertama itu saya akan menemui kepala sekolah dulu. Kemudian akan saya utarakan yaitu permohonan maaf saya kepada beliau karena saya sering terlambat di dalam mungkin untuk datang ke sekolah. Kemudian saya mungkin akan lebih awal datang ke sekolah karena harus kita sebagai pendidik itu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita yang bisa dicontoh oleh anak-anak didik kita tersebut. Kemudian masalah tentang orang tua saya akan coba untuk bicarakan dengan kakak saya untuk beliau yang mengurus terlebih dahulu orang tua saya itu sebelum saya pergi ke sekolah. Mungkin itu rencana saya, Bu Ica. Oh, begitu ya. Baiklah Bu Rina, kalau rencana Bu Rina sudah ada, sudah ini tadi sudah direncanakan ya rencananya yang akan Bu Rina lakukan. Nah,
silakan Bu Rina nanti laksanakan rencananya itu dengan sebaik mungkin ya. Semoga permasalahan Bu Rina ini bisa diselesaikan dengan cepat gitu ya Bu Rina ya. Alhamdulillah Bu Ica, sekarang saya merasa lega sekali karena jujur ya Bu Ica, saya takut mengambil langkah ini. Apalagi saya itu berurusan dengan atasan itu, saya takut nanti kinerja kita yang jadi sasarannya ya Bu Ica. Jadi kita merasakan bahwa atasan itu memang harus kita turuti aturan yang beliau sampaikan tersebut Bu Ica. Iya, syukurlah Bu Rina sudah lega sekarang dan kayaknya sudah mulai cerah lagi nih, udah nggak resah lagi ya. Nah, lalu dari rencana yang sudah Bu Rina buat tadi itu, kira-kira kapan Bu Rina akan melaksanakannya? Mungkin Bu Ica, kita ya tidak akan menunggu-nunggu waktu lagi. Besok mungkin saya akan melaksanakannya rencana tersebut Bu Ica. Saya akan langsung menemui beliau, kepala sekolah kita, dan juga akan menemui kakak saya itu untuk dapat mengurus orang tua saya terlebih dahulu Bu Ica. Baiklah Bu Rina, silakan nanti Bu Rina lakukan rencananya besok ya. Dan nanti ketika sudah selesai Bu Rina melakukan rencananya, sampaikan kepada saya hasilnya ya Bu ya. Saya mau mendengar cerita dari Bu Rina selanjutnya setelah Bu Rina melaksanakan rencana yang telah Bu Rina susun tadi. Ya Bu? Iya Bu Ica, tentu nanti akan saya sampaikan ke Bu Ica rencana saya yang disampaikan tadi ya Bu Ica. Terima kasih Bu Ica waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mungkin dengan Bu Ica saya bisa sedikit merasa lega Bu Ica. Semoga kita nanti dan saya itu menjadi guru yang menjadi contoh dan teladan untuk murid-murid kita nantinya. Amin ya Bu Ica. Amin, sama-sama ya Bu Rina. Baiklah Bu Ica, saya permisi kembali ke ruangan guru kembali Bu Ica. Iya, silakan Bu Safrina, semangat selalu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Refleksi dan umpan balik sesama calon guru penggerak. Saya akan mencoba refleksi terhadap coaching yang dilakukan oleh Bapak Afriandi Ferry tadi dengan saya, Fitran Liza, yang mana Pak Ferry tadi sebagai coach dan saya sebagai coachee. Nah, refleksi yang saya dapatkan yaitu Pak Ferry sebagai coach, apa yang sudah berjalan dengan baik sama percakapan, menurut saya sudah berjalan dengan baik, lancar tadi, sangat menyenangkan juga. Dan apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, di sini untuk kita semua yang harus kita perbaiki yaitu tentunya kita harus mempedomani yang namanya alur tirta ya. Meskipun tadi sudah ada alur tirtanya, namun kita harus memperhatikan yang mana bagian tujuannya, identifikasinya, terus rencana aksinya dan tanggung jawabnya di mana. Dan tadi itu saya lihat sudah muncul semuanya gitu ya Pak Ferry ya. Terus apa yang harus kita lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Nah ini saya lihat tadi dalam coaching kita sudah kehadiran penuh karena Pak Ferry sangat mengikutinya dengan hikmat tadi ya Pak Ferry ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang muncul dari Pak Ferry dengan menggunakan alur tirta itu sudah kelihatan, artinya Pak Ferry sudah hadir penuh setiap jawaban yang saya sebagai coachee lontarkan. Pak Ferry bisa membuat sebuah pertanyaan yang berbobot tadi itu gitu. Dan apa yang harus kita perbaiki dan tingkatkan lagi dari proses coaching ini untuk kita semua, bahwa kita harus mengetahui dari prinsip coaching itu, yang pertama kita sebagai coaching kita tidak boleh lebih aktif untuk memberikan saran kepada si coachee, dan kita hanya sebagai fasilitas saja untuk si coachee mengembangkan
dirinya untuk mencari solusi dari sebuah masalah yang dia hadapi. Dan satu lagi, kita sebagai coach harus tidak mengeluarkan label, tidak memberikan label kepada si coach. Misal si coach menyatakan rencananya, terus kita kasih, oh itu benar, itu betul. Nah, itu adalah sebuah pelabelan, itu tidak boleh. Kita harus mengiyakan, tapi jangan diberi pelabelan kepada si coach itu gitu. Jadi untuk keseluruhan tadi Pak Ferry sebagai coach dan saya coach, kita sudah melaksanakannya dengan maksimal, dengan baik, dengan sangat luar biasa tadi semangatnya, dan semoga kita ke depannya bisa melaksanakan coaching dengan memperhatikan prinsip-prinsip dari coaching itu tersendiri dengan mengeluarkan alur tirta. Menurut saya seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan praktik coaching yang saya lakukan pada modul 2.3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.